Halo Bulan Sporter, kembali lagi bersama kami dalam segmen OMA, obrolan malam. Dan kali ini kami kembali akan membahas soal seputar MotoGP yang dimana akhir kali ini akan ada balapan MotoGP seri kelima MotoGP Portugal di sirkuit Algarve, Portimao, Portugal pada tanggal 22 sampai 24 April 2022. Tapi kita nggak cuma bahas soal MotoGP Portugal, tapi juga soal topik-topik yang sedang hangat di MotoGP sekarang. Kayak contoh yang pertama adalah soal ini Abasian ini yang bisa dibilang menjadi sedang on fire ini karena kan dia tidak dijagokan, bukan jagoannya, bukan favorit juara intinya, tapi musim ini mah paling penampilannya paling bagus dengan cara 2 kemenangan dari 4 balapan. Dan padahal ini agak tidak biasa karena jagoannya kan pertama Marquez, Quartararo, Bagnaia, tapi nggak ada yang perform, malah Nia Bastian dengan tim Grace ini ya, tim terakhir. Gimana tuh Mas Wawan, pendapatnya soal Bastian musim ini gimana? Oke, terima kasih Mas. Ini ya, menurut saya cukup mengejutkan ya, seorang Bastian ini bisa memuncaki klasemen itu sekarang, menang di 2 balapan gitu. Padahal secara ini penggunaan motornya dia menggunakan motor versi tahun lalu gitu, jika dibandingkan dengan beberapa pembalap Ducati lainnya yang sudah ada yang menggunakan versi terbaru kayak gitu. Ini satu kejutan dan cukup menarik gitu Mas untuk disaksikan nantinya ke depan itu seperti apa kiprah Bastian ini ke depannya gitu. Itu sih Mas dari saya. Oke, berarti kan yang sisi menariknya ya, dasarnya mau justru muncul dengan motor lama ya. Iya, Biasanya betul. kalau anggapannya kan motor baru biasanya lebih bagus itu anggapannya, tapi ya, musim ini justru yang perform jadi Bastiani dari Ducati yang sebenarnya dari jagoan utama juga. Tapi dan ini kebetulan juga di saat Bastiani ini perform, pembalap Ducati yang pakai motor pabrikan motor baru itu malah gimana ya, kurang memuaskan tampilannya. Baru Johan Zarco sama J. Martin sama dia baru podium tapi nggak sampai menang. Tapi kalau dibilang faktor motor kayaknya nggak benar juga. Kayak kemarin sempat Jack Miller sempat bilang kalau ada peran Bastian ini juga di sini. Mungkin Mas Fahid bisa menjelaskan soal pendapat Jack Miller tadi. Ya, Bastian ini awal musim ini emang kuat ya, selain emang dia 2 musim berturut-turut bersama Ducati dia pakai motor lama, musim lalu pakai GP19, musim ini pakai GP21. Itu menurut saya hasil buah kerja kerasnya dia selama 1 musim kebelakang, bisa beradaptasi dengan cepat di Ducati, dan sekarang ya sebenarnya nggak mengejutkan banget karena dia memang pas di GP Indonesia dia bilang hasil usaha dia lah untuk beradaptasi karena dia udah mulai memahami karakter motor Ducati, mungkin apalagi motor Ducati GP21 ini emang sepertinya lebih bagus dari GP22 dalam 4 balapan ini. Dan itu juga Miller emang bicara kepada ini tujuh Ducati pembalap lain. Ya. Oke. Soal Bastian. Mungkin Mas Kohan atau Mas Agung ada pendapat soal Bastian dan berbeda gimana Pak dia justru lebih perform dengan motor lama daripada motor baru. Ya emang motor 2021 ini emang motor bagusnya Ducati ya mungkin ya, karena kemarin aja udah bisa membawa kayak Bagnaia, Miller, bahkan Martin aja bisa jadi menang balapan juga kan. Jadi otomatis kalau ngomongin motor kan, kalau kita dipegangi motor bagus tapi kita nggak bisa menggunakannya kan sama aja, itu yang seperti yang dialami sama Bagnaia dan kawan-kawan di GP22 kan. Jadi memang kebetulan Bastian ini udah pembalap bagus, udah oke lah sebagai pembalap, ditambah dengan motor yang oke ya semakin cemerlang juga sih menurutku juga. Ya, kalau dia musim lalu juga emang GP21 bisa dibilang salah satu motor terbaik di musim itu, dan ya dengan ya tadi ya seperti yang dibilang Mas Man tadi, ada 3 pembalap berbeda yang bisa menang dengan motor itu, Bagnaia, Miller, Martin, dan bahkan di GP terakhir musim lalu juga 3 posisi terdepan saat start dan finish juga diisi sama tandungan GP21. Kalau Mas Agung gimana? Apakah emang benar-benar pengaruhnya itu besar itu tadi soal motor dengan performa Bastian ini?
Kalau motor mungkin ada sedikit pengaruhnya sih. Terlebih Bagnaia musim ini pakai motor hybrid ya. 22 dicampur 21 mungkin beberapa aspek perlu ada penyesuaian. Terlebih Bagnaia sendiri kelihatannya sudah nyaman dengan motor GP21 yang kemarin ya. Harusnya bisa jadi juara dunia sih dengan motor yang seperfect itu untuk Ducati yang saya lihat selama ini loh. Selain di eranya Dovizioso di musim 2018 atau 2019 itu. Dan Enea Bastian ini di empat balapan awal sudah membuktikan itu sih, menang 2 kali di Qatar dan Amerika. Ya ini bisa jadi prospek bagi Ducati sih kedepannya bisa punya Enea Bastian ini gitu. Itu sih. Oke, dan salah satu yang menarik dari Bastian ini itu sebenarnya adalah kalau lihat dari catatan dia di MotoGP itu kan dia itu hampir tidak pernah posisi finishnya lebih dulu dari posisi start. Dan memang dari dulu sebenarnya dia bilang kalau menyebutnya pembalap hari Minggu ya kalau Mas Agus, oke teman-teman tahu. Pembalap hari Minggu yang bagusnya di balapan, cuma di kualifikasi nggak biasa-biasa aja. Cuma musim ini emang iya kan? Gimana Mas Agus? Iya kan, yang poin yang dihitung kan pas balapan hari Minggu, jadi ya walaupun kualifikasi nggak terlalu bagus-bagus amat, asalkan hari Minggunya bagus ya ini bisa menunjang dan bisa menjadi pembeda untuk di kejuaraan yang panjang seperti musim 2022 ini. Ya gitulah Enea Bastian ini. Tapi nggak tahu juga, perlu konsistensi untuk bisa jadi juara dunia. Dan ini kayak lari maraton sih musim ini. Nggak bisa 1-2 race menang terus kedepannya cuma bisa mengamankan poin itu saja belum cukup. Oke. Itu sih. Ya emang musim ini kalau nggak salah sekitar panjang ya 21 balapan kan musim ini. Satu itu kejuaraan terpanjang MotoGP, dari masih 4 balapan, masih 17 balapan lagi. Gimana kalau melihat teman-teman yang lain untuk melihat potensi Bastian ini di musim ini di musim ini? Apakah dia memang fix ya, masih jadi penantang gelar kesungguhan atau mungkin ya bagus tapi bukan untuk gelar juara, hanya posisi papan atas di klasemen? Mungkin dari Mas Kohan. Bisa dilihat dari ini sih Mas, kalau aku melihat sih dari beberapa race selanjutnya ya. Karena kan kita melihat bahwa kayaknya penantang-penantang Bastian ini belum pada dia naik motornya tuh belum pada oke lah. Kayak Quartararo juga kesusahan, terus kemudian Ducati yang lainnya juga agak kesusahan. Mungkin Suzuki ini yang bakal berpotensi untuk jadi penantangnya Bastian ini. Kalau misalnya Bastian ini masih tetap bagus, ditambah ya mereka juga bagus, Suzuki juga bagus. Karena Alex Rins ini diam-diam ya juga oke. Kemarin 2 kali podium, terus Joan Mir ya meskipun nggak pernah podium tapi ya minimal 6 besar bisa didapat. KTM ini juga perlu dipertimbangkan sih, KTM Aprilia. Kalau Honda ya emang Marc Marquez. Oke. Marc Marquez terutama ya, dan juga karena persaingan musim ini sendiri Bang Fal kayak dibutuhkan nggak cuma tempat di balapan awal aja. Mungkin kalau Mas Wahid melihatnya gimana soal Bastian? Apakah dia emang bisa ini untuk ngejar gelar juara atau mungkin ada perlawanan dari pembalap lain gimana? Sebenarnya malah Bastian ini bisa konsisten lah, bisa tampil bagus di race selanjutnya di Eropa. Jangan di awal-awalnya doang ngegas, tapi di tengahnya nanti membeli. Tapi emang Bastian ini saya berharapnya dia punya power ya, punya kekuatan juga, dia sudah klop sebetulnya sama Ducati GP21-nya, tapi emang beberapa pembalap yang diunggulkan ini bilangnya di seri GP Eropa ini dia bakal tampil menjanjikan, dia bisa bagus lah di sinilah persaingan sesungguhnya, di persaingan dalam perebutan gelar juara dunia. Apalagi Bagnaia, Miller, Quartararo percaya diri di Eropa ini mereka bisa tampil bagus. Jadi bisa jadi persaingan yang ketat ya daripada Bastian ini dan pembalap-pembalap seperti Marquez, Bagnaia, Miller dan Quartararo maupun Rins tadi. Oke, benar. Kalau Mas Kohan gimana Mas soal Bastian ini? Peluangnya untuk musim ini?
Saya kira ini ya Mas, masih terlalu dini kalau bicara Bastian ini langsung jadi juara gitu. Seperti yang Mas Wahid sama Mas Kohan bilang, kalau ya masih ada 17 balapan itu, semua masih bisa terjadi gitu. Apalagi di Eropa semua pembalap papan atas rata-rata mereka optimis, mereka bisa meraih meraih hasil positif gitu setelah ya mungkin 4 balapan kemarin ada di papan tengah atau belum bisa juara itu. Mungkin menurut saya seperti itu sih Mas. Ini berani prediksi dah, kira-kira akhir musim Bastian posisi berapa? Nih, kita tebak-tebakan. Prediksi gitu. Kan gimana? Kalau Mas Agung gimana? Prediksi Bastian ini finish berapa? Pasti di posisi berapa di akhir musim? Mungkin kalau saya aman di 5 besar sih ya. 5 Sekali besar. lagi tadi masih susah, apalagi ini mulai pekan ini kan persaingan sudah mulai memasuki yang fase sesungguhnya ya. Masuk seri Eropa, ditambah nanti di Eropa juga ada satu seri baru di Finlandia, dan ini track yang masih misterius bagi Bastian ini ataupun para pembalap yang lain. Jadi ya paling enggak nunggu sampai, biasanya itu sampai di Assen baru kita bisa mulai hitung-hitungan dia bisa finish di berapa sih, biasanya di Assen atau di Sachsenring sih gitu. Jadi kalau untuk awal-awal ini paling ya saya bilang 5 besar mungkin lah kalau dia bisa kompetitif kayak 4 seri pertama ini gitu. Kalau juara susah ya? Belum, saya belum berani ngomong kalau dia harus juara dan ikuti jejak Valentino Rossi kan, juara di tim satelit. Ya. Itu sih. Kalau Mas Fon gimana? Prediksi untuk Bastian ini kira-kira finish berada di peringkat berapa pada musim? Untuk Mas Wawan. Oke, baik Mas. Saya mendukung pendapatnya Mas Agung ya. Oke. Karena masih terlalu jauh gitu Mas. Masih ada 17 balapan yang itu tuh kita tahu di 4 balapan aja kita nggak bisa prediksi gitu siapa yang jadi juara podium 1 sampai 3 gitu. Banyak kejutan juga gitu. Sekelas Alex Espargaro kemarin bisa juara juga ya gitu. Nah, saya kira mungkin saya sangat mendukung pendapatnya Mas Agung kali ini. Oke. 5%. Mas. Akan tahu. Yeah. Mungkin Mas Fahid atau Mas Kohan bisa berani untuk menyebut angka pasti soal Bastian ini juara musim ini atau mungkin tingkat jadikan up kejuaraan. 5 besar lah, 5 besar aja deh. 5 besar. Oke. Pasti bisa 5 besar sih dengan motor yang katanya perfect ya. Dan juga Bastian ini juga oke. 5 besar sih. Paling aman yakin ya? lah. Paling aman kayaknya 5 besar. Oke. Mas Wahid, berani nggak nyebut nomor gitu? Iya nih, Bastian ini menurut saya sama. 5 besarnya udah bagus banget, tapi bagus-bagusnya syukur-syukurnya dia bisa menurut saya bisa tembus ke 3 besar. 3 besar. Oke. Mantap, Bu. Ini lebih berani Mas Wahid. 3 besar berarti kan Mas Agung, Mas Gunan sama Mas Wawan 5 besar semua nih, Mas Wahid berani 3 besar di tingkat di akhir musim. Kira-kira gimana? Menurut Blackwater kalau kalian punya pendapat atau opini soal mungkin bisa tulis di kolom komentar di peringkat berapa Bastian ini akan finish di akhir musim. Nah, kita buka di bulan November ya. Akhir musim MotoGP bener apa enggak? Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.